Tema 2 tentang ijtihad. Dikutip dari halaman web Detik Hikmah, para ulama menggunakan metode ijtihad menentukan suatu hukum yang tidak terdapat dalam nas, Al-Quran maupun hadis. Apa itu ijtihad? Mengutip buku Risalah Usul Fikih oleh Jam Kasri bin Hasbullah Tholib, ijtihad secara bahasa artinya bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Ijtihad biasa digunakan pada perkara yang mengandung kesulitan. Tidak dikatakan berijtihad jika hanya menyangkut hal ringan. Ruang lingkup ijtihad. Sutrisno dalam buku Metode Istibat Hukum Islam Kontemporer menyebut ijtihad digunakan para ulama untuk menjawab permasalahan yang timbul di antara kaum muslim dan belum diketahui status hukumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa ijtihad ini penting dalam perkembangan hukum Islam. Seseorang ulama bahkan menyatakan ijtihad tidak boleh berhenti pada suatu zaman lantaran sedemikian krusialnya. Adapun cakupan ijtihad, Imam Ghazali menegaskan bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan terhadap hukum syara yang tidak terdapat dalil khotinya, kecuali ruang lingkup akal ilmu kolamnya terhadap persoalan yang khoti tidak perlu diperselisihkan dan jangan diragukan lagi kebenarannya. Sebagaimana mujtahid tidak diperkenakan untuk memasukkan perkara seperti kewajiban sholat 5 waktu, zakat, atau hukum lainnya yang telah disepakati para ulama. Menukil pendapat ulama Ali Hasbullah dalam buku Metode Istibat Hukum Islam Kontemporer, untuk ruang lingkup ijtihad yaitu permasalahan yang tidak diatur secara tegas dalam nas Al-Quran maupun sunnah Nabi yang belum ada kesepakatan ulama tentangnya. Ia juga berpandangan bahwa kandungan Al-Quran terkait soal muamalah terungkap secara umum, sehingga dalilnya kebanyakan dzanni. Maka yang seperti inilah ia termasuk lapangan bagi ijtihad. Fungsi ijtihad melansir buku fikih kontemporer karya Giptiah, ijtihad berfungsi sebagai 3 hal. Yang pertama yaitu al-raju atau al-lahad yang artinya kembali, al-lahya kehidupan, al-innabah yang artinya pembenahan. Rukun ijtihad sendiri, saat hendak berijtihad terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan sebelumnya, yang mana perkara-perkara ini meski dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan ijtihad. Mengutip buku fikih kontemporer, ada 4 rukunnya, yaitu al-waqi, mujtahid fih, dalil sya. Metode-metode ijtihad. Ketika memakai ijtihad dalam penentuan suatu hukum, mujtahid mesti menggunakan metode-metode formal. Diakui oleh kalangan ulama. Sutrisno dalam bukunya mengungkapkan metode ijtihad dimaksud di sini yaitu istibat, upaya yang dipakai mujtahid dalam menelusuri dan menerapkan hukum yang belum ditegaskan dalam nas.